Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Perkenankan saya Reni Widya Yunita dari SD Negeri Tegal 21, kemudian teman satu kelompok saya Ibu Siti Nurahimah dari TK MTA Gemolong. Di sini kami akan memerankan percakapan coaching untuk di ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Kemudian di sini nanti saya selaku yang pertama yaitu percakapan praktek yang pertama sebagai coach, kemudian Bu Siti Nurahimah sebagai kosi yang ini menerangkan tentang masalahnya Bu Siti Nurahimah yaitu tentang kurangnya antusias belajar murid di TK Ibu Ima khususnya tentang literasi membaca dan menulis. Ibu Ima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Ya, bagaimana nih kabarnya Bu Ima? Alhamdulillah nih Bu Reni agak sedikit kurang sehat, kayaknya mau flu ini saya. Nah, Bu Ima jaga kesehatan dong. Ini banyak sekali aktivitas yang kita lakukan ya. Insya Allah, iya. Iya Bu Kesehatan. Reni siap, iya. Bu Ima kemarin kan nelpon saya, Iya. katanya kita mau ketemu, mau ngobrol. Nah, sekarang kan kita bisa ngobrol nih. Ini apa ini yang mau Bu Ima ceritakan nih sama saya? Ya, ini Bu Reni, saya punya satu hal yang membuat saya kayak merasa gimana gitu. Hmm, Kayak kurang puas atas atas pembelajaran yang saya lakukan bersama anak-anak ini Bu Reni. iya, kurang puas ya Bu Ima ya. Iya, Kurang puasnya itu, jadi Bu Ima tuh merasa kalau pembelajaran di kelasnya Bu Ima itu, Bu Ima merasa kurang puas gitu ya. betul. Terus terus jadi ini menurut Bu Ima ini, apa yang Bu Ima harapkan nih dari obrolan kita hari ini tuh nanti Bu Ima tuh mau pengen dapat apa gitu? Iya Bu Reni, dari pertemuan siang ini sih saya pinginnya saya mendapatkan solusi atas masalah yang baru saya hadapi. Mungkin ini membuat anak-anak kembali antusias terhadap literasi terutama tentang membaca dan apa itu namanya, menulis ya. Sebenarnya kalau untuk membaca menulis itu sebenarnya bukan tugasnya guru TK, namun ketika saat ini orang tua, guru SD itu kayak seperti nek mau masuk SD kok belum siap membaca menulis tuh sepertinya gimana gitu rasanya Bu Reni. Oh gitu ya. Iya, Jadi iya, Bu Ima itu merasa bahwasanya muridnya Bu Ima di kelas itu kurang antusias berliterasi, khususnya ini membaca sama menulis ya. Kalau iya. berhitung dan yang lainnya literasi yang lainnya aman nih Bu ya. Berarti ini Insya Allah aman, aman. aman. Berarti Anu lebih lebih anu lagi nih Bu Reni. apa Bu Ima? Saya itu punya masalah yang apa itu namanya? Hmm, bosan. Bukan mereka apa itu namanya? Sebenarnya mereka merasa bosan. Apa Hmm, bosan aja kalau nah dilihat gitu. kemampuan mereka itu Hmm, anak-anak saya rasa mereka udah bagus semua begitu. nah Biar ya, antusias ya, kembali itu gimana ya? ya. Berarti anak-anak itu sebenarnya mampu membaca, mampu menulis. Iya, Sepertinya kalau berliterasi terus membaca menulis karena mereka merasa mampu itu kalau disuruh berliterasi sepertinya mereka bosan gitu ya. Terus betul Bu ini Reni. oh ya ya ini menurut Bu Ima nih kira-kira apa saja yang membuat murid-muridnya Bu Ima itu merasa bosan untuk diajak berliterasi itu kira-kira apa ya Bu ya? Iya, ketika biasanya kan kalau kita
pegang buku atau Hmm, saya bacakan cerita-cerita untuk menuju pada kegiatan tuh anak-anak suka gitu Bu Reni. mm-mm, Terus pernah suatu ketika itu anak-anak apa itu saya beri kegiatan saat ada kartu kata gitu ya, kartu kata. mm-mm, Kemudian eh, saya anak-anak saya minta untuk mengambil kata-kata itu tanpa melihat katanya apa. Kalau sudah semuanya dapat nanti baru dibaca. Alhamdulillah anak-anak udah bisa baca nih. Jadi terus kemudian mereka mencari benda sesuai dengan kata yang dia pegang itu. Oh, awal-awal tuh antusias sekali. Tapi akhir-akhir ini tuh anak-anak nggak antusias, Bu Reni. ya, jadi anak-anak itu mungkin masa bosan gitu ya. Kalau aktivitasnya sama bermain kartu tadi, anak-anak apa mengambil kartu terus mencari benda dalam kartu itu, anak-anak kalau seperti terus itu monoton seperti itu bosan gitu ya Bu ya. Ima Iya, berarti ya. Terus betul Bu Reni. kira-kira menurut Bu Ima yang bisa membuat muridnya Bu Ima itu tidak bosan lagi untuk diajak berliterasi, kemudian mereka antusias untuk diajak berliterasi kembali, antusias untuk membaca, menulis, walaupun sebenarnya mereka mampu ya, mampu karena sudah terbiasa, tapi cuma kadang mereka bosan gitu ya Bu Ima ya. Itu kalau menurut Bu Ima itu kira-kira biar anak-anak itu membangkitkan antusiasnya anak-anak itu biar tidak bosan lagi gitu apa Bu Ima? eh ini Bu Reni, mungkin ini ya. Sekarang kan zamannya teknologi ya, teknologi di mana anak-anak itu sering suka atau sering pegang HP. Di mana orang tua itu kalau laporan laporan ke kami sebagai guru itu seringnya, Bu Ima ini loh anak saya itu kalau di rumah Masya Allah pegang HP terus itu gimana ya gitu. Itu tadi salah satu yang apa? Tadi ya masih masuk kategori yang anak-anak jadi bosan tadi ya, Bukan yang ini sudah begini. rencananya Ren oh iya, heeh. Saya malah mohon maaf nggak gini Bu, mungkin bisa ini, zaman teknologi yang saat ini akan saya gunakan untuk pembelajaran literasi biar mereka itu tidak bosan gitu, bisa enggak ya Bu Reni ya? jadi Bu Ima itu salah satu cara untuk membangkitkan literasi anak-anak itu dengan menggunakan teknologi, contohnya Iya, HP gitu ya. iya. Terus Terus mungkin ada lagi yang ini, apa itu namanya, kemarin tuh saya mencoba literasi ketika membuat huruf atau membuat angka, itu tidak dengan menulis, tetapi dengan menyusun biji-bijian, kayak gitu. Ternyata anak suka, tetapi kendalanya itu kebetulan kami tidak punya biji-biji tersebut dengan jumlah yang banyak, begitu Bu Reni. ya ya. Oh, jadi gitu ya. Tadi kalau Bu Ima tadi kalau saya kalau misalnya menceritakan tentang kenapa anak-anak antusiasnya kurang tadi sudah bisa diceritakan ya menurut Bu Ima. Kemudian kira-kira nanti apa saja yang membuat antusias murid-murid itu seperti aktivitas seperti apa gitu Bu Ima kan punya bayangan berarti ya. Nah sekarang ini jadi sekarang kalau kita rangkumkan gitu eh, kira-kira rencananya Bu Ima untuk menyelesaikan masalah Bu Ima tadi apa saja misalnya selain tadi Eh, hmm, saya mungkin rencananya mau yang pertama itu saya mau bersenang-senang dulu sama anak-anak dengan apa itu namanya, HP tadi mungkin dengan bernyanyi atau cerita atau dongeng di HP atau kita membuat media pembelajaran itu melalui HP begitu. Terus yang kedua, mungkin saya bisa menyiapkan media pembelajaran yang bentuk biji-bijian tersebut, Bu ya Reni. Namun kalau ya biji-bijian ini saya mengalami kendala itu kalau biji-bijian kan kita harus
Bu, ya. misalnya biji biji sawo tuh. Iya. Berarti kan kita harus beli sawo dulu nih, padahal musimnya nggak musim sawo. Itu saya Susah mengalami gitu. kendala. Iya, susah. Kalau Jadi HP, kalau HP itu mudah gitu ya Bu ya. Kalau media HP iya, mudah. Kalau kalau yang media lainnya, HP mudah. ya ya ya. Betul. Mm-mm. Jadi kalau media biji-bijian tadi, solusinya menurut Bu Ima apa solusinya? Biar nanti kalau misalnya Bu Ima pengen menggunakan media itu tuh anak-anak bisa praktek membaca atau menulis gitu gimana? eh Mungkin ini Bu Reni, biar kalau biji-bijian kan memang medianya kurang ya. Mungkin Mm-mm. saya bisa mengganti dengan seperti biji itu, mungkin bisa dengan kancing baju itu kan kecil-kecil ya Bu Reni Oh ya. iya, iya, ya, Kancing kan baju, itu ya. terus atau mungkin beli koin-koin batok yang kecil-kecil kayak gitu dengan jumlah yang banyak gitu Bu Reni. Ya, ya, saya. Jadi nanti apa namanya koin-koin itu nanti disusun gitu ya Bu ya, jadi huruf, apa Iya, gitu ya, betul. jadi kata Heeh. gitu ya. Kalau huruf Iya, heeh. anak-anak sudah aman ya Bu ya, kalau angka ya Alhamdulillah kalau huruf itu anak-anak sudah aman ya, senang aman. ya. Kalau angka ini ada beberapa anak yang memang angka 6, angka 9 itu sering kayak kebalik gitu Bu Iya, Reni. ya, anak-anak ya. Ya Iya, nanti bisa dipraktekkan dengan biji-bijian tadi. Kalau 6 gimana, kalau 9 iya, apa gitu ya. nggih Bu Reni. Oke, Bu Ima. Oh, Iya. kalau gitu, kalau menurut Bu Ima nih, kalau saya tanya tentang komitmennya Bu Ima terhadap rencana-rencana Bu Ima tersebut, kira-kira menurut Bu Ima apa ya? Rencana yang pertama mungkin saya akan pakai HP dulu ya, karena HP itu kan setiap hari sudah kita pegang. Jadi mungkin yang paling dekat itu. Ya, Terus ya, yang kedua mungkin saya bisa mencari dulu nih, mencari karena biji kan agak susah, jadi saya mencari kancing baju atau koin-koin dari batok itu tadi Bu Reni. ya, ya. Semoga Untuk nanti, ya, semoga nanti yang media pembelajaran yang Bu Ima nanti merencanakan itu nanti bisa membangkitkan semangat anak-anak, antusias amin. anak-anak, apa namanya, apalagi biar anak tidak bosan gitu ya. Oke. Komitmennya, jadi komitmennya gitu ya Bu Ima ya. Ya Bu Reni. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian tadi praktik percakapan kami dari kelompok 1. Yang pertama, saya sebagai coach dan teman saya Bu Isiti Nurhimah sebagai coach. Semoga memberikan manfaat kepada semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ima, kita tadi kan sudah praktek ya, praktek tentang percakapan coaching kan. Nah, sekarang ini kalau mari kita merefleksikan ya Bu Ima ya. Ini kalau misalnya saya mau menanyakan Bu Ima pertanyaan untuk refleksi untuk coach ya, dari untuk Pusti ya. Ini perasaan Bu Ima setelah melakukan kegiatan coaching dengan saya sebagai coach itu gimana Bu Ima? Alhamdulillah Bu Reni, saya mungkin punya rencana-rencana atau ide yang tadinya saya galau. Alhamdulillah sekarang sudah mulai longgar nih, nggak seperti kayak tadi Bu Reni. Terima kasih ya Bu Reni ya. Sama-sama Bu Ima. Jadi yang Bu Ima rasakan sekarang itu perasaan Bu Ima itu yang sebelumnya awalnya galau gitu, sekarang sudah lumayan tidak galau Senang, gitu ya. ya senang, sudah senang. Jadi nanti semoga saja untuk aktivitas-aktivitas Bu Ima selanjutnya, baik untuk pekerjaan yang berkaitan dengan anak-anak, mendampingi belajar anak-anak, juga pekerjaan yang lainnya, sampingan kita sebagai guru yang lainnya, lancar, kita semuanya diberikan kesehatan, gitu ya Bu Ima ya, kita semua Ya, tetap terima semangat ya. kasih. Semangat Bu Reni. Terima Ya, kasih Bu Reni. ya kita tepat 15 menit praktek yang pertama, sekarang ganti Bu Ima. Alhamdulillah. Yeay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Saya sebagai coach yakni Siti Nurrohimah dan Ibu Reni Widyawati. Widya Yunita, Ibu. Maaf, Widya Yunita sebagai coach. Nah, baiklah, saya akan memulai praktek coaching hari ini. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam, Bu Ima. Bagaimana nih kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah sehat sih, Bu. Tapi ya seperti ada sesuatu yang mengganjal gitu di pikiran saya, Bu Ima. Oh, kira-kira mau nggak nih cerita sama saya? Saya siap loh mendengarkan Ya keluh nih, kesahnya. ya ini mau ketemu Bu Ima ini saya pengen cerita-cerita gitu, pengen curhat-curhat yang jadi unek-unek saya gitu. Boleh ya Bu Ima ya? Bisa. Ya. Boleh. Saya siap mendengarkan ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kali ini apa itu namanya? Dengan pertemuan hari ini tuh apa yang menjadi tujuan panjenengan, Bu Ren? Iya, Bu Ima. Saya mau cerita nih, Bu Ima. Kok saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa bahwasanya murid saya itu kan saya ngajar kelas 4 nih, Bu Ima. Pas Iya. waktu kan ada sekarang kan di kurikulum Merdeka itu ada mata pelajaran wajib bahasa Inggris. Kok saya akhir-akhir ini tuh merasa murid-murid saya itu kayak bosan belajar bahasa Inggris, kayak antusiasnya untuk diajak belajar itu kayak menurun. Kemudian kalau misalnya diberi tugas bahasa Inggris itu kira-kira hanya 50% saja yang mengumpulkan, yang lainnya tuh sepertinya gimana ya Bu ya, kayak bosan, kayak gimana antusiasme itu kayak kurang gitu, menurun gitu Oh, Ibu Ina. oh begitu. Iya, Kemudian kalau antusias mereka menurun, itu untuk mencapai tujuan biar tadi apa itu namanya tujuan jenengan kan biar semangat lagi ya, biar antusias iya, lagi begitu ya. Itu iya. itu kira-kira untuk dapat mencapai tujuan itu kekuatan Bu Reni seperti apa untuk menuju pada tujuan tersebut, Bu Reni? Ini Bu Ima, saya cerita dulu ya. Ini cerita kalau menurut saya anak-anak itu mulai bosan atau antusiasmenya menurun untuk belajar bahasa Inggris ini. Saya kalau boleh cerita itu kalau saya mengira-ngira menurut saya gitu ya Bu ya. Itu kayaknya anak-anak itu mungkin bosan tuh karena saya mengajarnya itu monoton mungkin Bu. Jadi monoton itu jadi saya yang saya sebagai guru di kelas, apalagi pas mengajar bahasa Inggris itu mungkin saya yang monoton yang menguasai kelas, anak-anak itu yang kurang aktif, mungkin media media pembelajaran saya itu membosankan, itu saja yang saya gunakan atau ruang kelas saya itu juga mungkin mungkin anak-anak juga kurang menarik atau banyak lagi hal yang lainnya mungkin ya banyak kekurangannya gitu loh Bu Ima. Begitu Bu Reni. Ya, Kemudian monoton. Tadi panjenengan ngendikan bahwasanya monoton yang sering berbicara itu jenengan. Kemudian ketika monoton, ini anak-anak kesiapan belajarnya atau anak-anak kalau belajar bahasa Inggris itu sukanya yang kira-kira yang seperti apa Bu Reni? ya kalau tadi kan ini Bu, kalau biasanya kan kalau bahasa Inggris itu misalnya kita tentang percakapan atau ada teks berbahasa Inggris gitu ya, itu kan awalnya kan saya mengucapkan dulu kalimatnya, nanti ditirukan anak-anak. Kalau seperti itu terus kan kadang anak-anak itu mendengarkannya itu agak mungkin bosan. Jadi kurang 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 ada tantangan kalau saya yang dari saya sendiri yang mengucapkan kalimatnya gitu toh Bu.
Kalau apa namanya, kalau tugas-tugas gitu ya anak-anak tugasnya ya ini apa namanya dari buku buku siswa, buku modul, SKS, itu memang banyak sih yang dikerjakan anak-anak gitu Bu. Begitu ya. Terus tugas-tugasnya itu kalau dari buku-buku modul itu caranya mengerjakan itu gimana Bu Reni? Di rumah, di rumah mungkin bagaimana? Atau mungkin boleh dibantu atau bagaimana Bu Reni? Ini kalau modul itu anak-anak mengerjakannya biasanya mandiri Bu. Jadi ini kan kalau menurut saya nanti kan kalau tadi pembelajaran saya kan tadi monoton gitu ya, monoton tuh nanti saya selingi dengan permainan, dengan games, dengan ice breaking gitu. Jadi nanti anak-anak tuh biar tidak bosan di pembelajaran saya gitu Bu. Kalau misalnya nanti Hmm, biasanya kalau saya yang mengucapkan, saya apa itu bolehlah sekali-kali nanti saya putarkan YouTube tentang materi yang kita mau bahas apa, nanti kita mau apa namanya, mau tentang cerita misalnya naratif gitu mungkin bisa saya putarkan YouTube, jadi anak-anak nanti bisa mendengarkan napi speaker-nya hmm, YouTube, kemudian bisa menirukan gitu Bu. Kalau oh tugas-tugasnya gitu. nanti kan nggak banyak ya yang saya berikan sebelumnya, jadi anak-anak itu bosan untuk mengumpulkan sepenuhnya. Jadi ini nanti saya mau mulai rencana untuk apa namanya memberikan pekerjaan kepada anak-anak itu yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu Bu. Jadi istilahnya itu mau mencoba menerapkan yang ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya gitu Bu Ima. Oh gitu. Baik. Kalau ini nih, kalau apa itu namanya? Tadi kan jenengan mengatakan bahwasanya pakai game, ice breaking biar tidak monoton. Nah, game dan ice breaking itu panjenengan pakainya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Bu Reni? Nah, nanti menyesuaikan kondisi aja, Bu. Kan banyak sekali nanti game-game pakai bahasa Inggris, bisa kita lagu-lagu yang sebenarnya bahasa Indonesia kita Inggriskan juga bisa. Karena kan walaupun Hmm, saya kan dulu, sekarang kan memang guru SD nih, Bu. Karena saya sekolah lagi untuk guru SD jadi guru SD ya. Tapi memang sebelumnya saya punya background juga sih kalau untuk bahasa Inggris. Jadi nanti mudah insya Allah saya bisa lah. Tapi ya biar yang penting anak-anak itu biar tidak bosan itu nanti mau saya carikan dari YouTube gitu Bu. oh begitu. Oh ya 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 bagus bagus. Kemudian dari cerita panjenengan tadi ya, anak-anak yang kurang antusias, kemudian identifikasinya mungkin biar anak-anak itu semangat lagi dengan biar tidak monoton itu anak-anak diselingi dengan ice breaking atau lagu atau dan sebagainya itu rencana ke depan nih Bu Reni yang akan Bu Reni lakukan apa ya? Iya, itu tadi yang saya jelas sama Bu Ima tadi yang mau saya rencana saya mau saya lakukan Bu. Jadi nanti anak-anak lebih lebih aktif lagi, ada diskusi kelompok, belajar diskusi kelompok, kemudian nanti media pembelajarannya bervariatif, tidak monoton gitu-gitu aja, bisa dari YouTube gitu. Kalau apa namanya suasana ruang kelas pun mungkin sebelumnya membosankan. Jadi ini untuk menghindari itu mungkin bisa sekali saya akan menata ulang tempat duduk anak-anak, kemudian dekorasi kelas itu yang kalau biar suasananya menyenangkan, nyaman buat anak-anak gitu Bu Oh, Ina. bagus Bu Reni. Bagus. Berarti ide yang cemerlang ya, pembelajaran berdiferensiasi. Terus kemudian komitmen apa yang akan Ibu praktekkan untuk selanjutnya? Kalau komitmen saya rencananya nih saya mau segera melaksanakan yang ini Bu yang jadi rencana saya. Jadi nanti biar segera anak-anak itu senang kembali kalau diajak belajar bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu aktif kembali, antusias kembali. Jadi nanti akan segera saya mencoba untuk mempraktekkan semua yang saya rencanakan tadi itu Ibu. Oh begitu, bagus bagus. Eh kemudian ini Bu Reni, apakah mungkin ada orang lain atau siapa yang mungkin akan panjenengan apa itu geret apa itu namanya minta bantuan untuk biar lancar dalam kegiatan tersebut Bu Reni. Ya nanti kalau misalnya kalau saya mengalami kesulitan
dengan media pembelajaran atau apa gitu, mungkin saya nanti bisa minta bantuan teman sejawat saya, Ibu. Tapi kalau insya Allah saya bisa, masih bisa mengambil sendiri. Oh, Jadi setelah, alhamdulillah. setelah saya ngobrol Yang dengan IT, Bu Ima itu, saya jadi semangat gitu loh Bu. Yang sebelumnya itu semangat saya kurang, jadi semangat gitu, semangat kembali. oh, berarti Bu Reni hebat IT-nya ya. Berarti alhamdulillah Oh, bisa bisa bisa. dilakukan sendiri. Jeh, Ya. Tapi nanti ya, gimana Bu Reni? ya nanti bisa, insya Allah bisa sih Bu. Cuman nanti kalau Alhamdulillah. ada kendala ya nanti ada teman-teman yang bisa bantu, insya Allah. Begitu. Jeh, eh, berarti dengan tujuan yang Ibu Reni sampaikan, kemudian tadi sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian sudah Bu Reni tadi sudah menyampaikan rencananya, kemudian komitmennya, begitu. Idenya bagus Bu Reni, laksanakan. Terima kasih Bu Ima. Idenya bagus ya, pembelajaran dengan berdiferensiasi, begitu nggih Bu Reni nggih? Ya, insya Allah Bu Ya, Ima. semoga pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu laksanakan nanti berjalan dengan baik, Amin. lancar, anak-anak antusias dan ceria kembali Bu Reni. Amin. Terima kasih Bu Ima. Begitu Bu Reni. Sudah tadi sudah menceritakan semuanya. Saya kembali dulu ya Bu Reni ya. Ya, ya Bu Ima. Ya, Makasih ya Bu Ima. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Reni, Ya Bu Ima. ini apa itu namanya? Satu hal yang membuat panjenengan apa itu melakukan coaching ini, saya pengen tahu apa yang Anda rasakan ketika melakukan coaching ini tadi, Bu Reni. Kalau yang saya rasakan toh Bu Ima setelah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Ima ini, perasaan saya lega gitu Bu Ima. Kalau sebelumnya tadi saya merasa saya punya permasalahan gitu, jadi saya merasa setelah ngobrol dengan Bu Ima, saya jadi lega gitu Bu. Jadi terurai masalah saya satu persatu gitu, terurai katanya dengan nanti saya harus gimana belajar dengan anak-anak itu jadi terurai gitu Bu. Jadi lega. Jadi menambah lebih Alhamdulillah. semangat lagi nanti untuk mendampingi anak belajar Bu Ima. Alhamdulillah. Semangat terus Bu Reni. Terima kasih Bu Ima. Sama-sama. Dadah. Dadah. See you next. See you next. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.